mereka penalaran yang pasti keluar dan sering banget bikin kita terkecoh. Yuk, pelajari! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini bersama aku, Kanisa, kita akan mempelajari soal TWK yang lagi sering banget dicari oleh teman-teman pejuang CPNS lainnya. Nah, teman-teman penasaran gak sih sama soalnya? Yuk kita pelajari aja bareng-bareng sekarang. Let's go! Oke, kita mulai ke soal yang nomor 1, mengenai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Hal tersebut merupakan arti Pancasila sebagai A. Kepribadian bangsa Indonesia, B. Pandangan hidup bangsa, C. Jiwa bangsa, D. Perjanjian luhur, dan E. Sumber hukum. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur sebagaimana menurut Bakri tahun 1994 halaman 161, di mana maksud dari perjanjian luhur ini adalah nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Dan kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara adalah bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Eko berhasil menyelesaikan studi S2 di Australia. Eko kemudian mendapat tawaran bekerja di perusahaan asing dengan gaji yang tinggi. Akan tetapi, Eko menolak dan lebih mengembangkan desa kelahiran. Eko bekerja sama dengan teman-teman mengembangkan daerah tempat tinggalnya. Pada penjelasan tersebut, kerjasama sesuai dengan salah satu dari 5 dasar bela negara, yaitu A. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, B. Menjunjung tinggi sikap bela negara, C. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, D. Memegang teguh sikap cinta tanah air, dan E. Menjunjung tinggi rasa kedaerahan. Di sini bisa melihat bahwa Eko ini adalah yang memegang teguh sikap cinta tanah air. Kenapa? Karena dia ketika mendapatkan tawaran bekerja di perusahaan asing, dia justru menolak dan justru lebih memilih untuk mengembangkan desa kelahirannya. Desa kelahirannya dan juga tempat tinggalnya. Nah, di sini kan memperlihatkan ya bahwa Eko ini memegang teguh sikap cinta tanah air. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3. Sebagai langkah untuk menegakkan integritas nasional, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, D. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan E. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2000. Nah, teman-teman, soal ini adalah soal tentang hafalan nih. Jadi, teman-teman pastiin ya sudah hafal bagaimana undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sebelum lanjut ke soal nomor 4, yuk bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang mau belajar bareng aku secara interaktif, tanya jawab soal, tanya-tanya seputar CPNS, boleh banget nih gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut kita bisa sharing apapun soal CPNS 2023 secara gratis. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang nomor 4. Dalam lingkup antar suku di Indonesia, banyak terjadi kasus kekerasan antar suku yang disebabkan kesenjangan budaya. Bentuk kesenjangan budaya ini akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan juga tidak serempak disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Kultur lag, D. Chauvinisme, dan E. Etnosentrisme. Nah, di sini kan dijelasin ya bahwa terjadi kasus kekerasan itu disebabkan oleh kesenjangan budaya. Bentuk kesenjangan budayanya ini disebut apa? Apakah disebut konflik, egoisme, kultur lag, chauvinisme, atau etnosentrisme? Nah, kita pahamin dulu ya untuk pengertian satu persatunya. Konflik menurut KBBI ini adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan.
Egoisme ini mungkin kita udah tahu ya kalau egoisme ini adalah tingkah laku yang lebih memikirkan keuntungan diri sendiri. Kemudian chauvinisme ini adalah cinta tanah air yang berlebihan. Dan etnosentrisme ini adalah sikap yang menjunjung tinggi budaya sendiri, tapi menganggap rendah budaya lain. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu kulturlek. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Penulisan nama dan gelar yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Nah, untuk soal ini aku ada pembahasannya nih. Jadi, penulisan nama dan gelar yang benar, yang pertama itu, huruf pertama tiap unsur itu harus diawali dengan huruf kapital. Jadi, huruf pertamanya harus huruf kapital ya. Yang kedua, penulisan gelar itu diikuti nama singkat. Dan yang ketiga, penulisan gelar yang tidak diikuti nama singkat tidak diawali dengan huruf kapital. Yang keempat, singkatan nama, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Nah, jadi jika kita kembali ke soal sebelumnya, maka yang paling tepat itu kira-kira yang mana sih? Benar, yang paling tepat itu adalah yang A. Karena di sini diakhiri oleh titik dan juga diawali oleh huruf kapital. Sini ada titik, diakhiri oleh titik, dan ada huruf kapital. Sesuai dengan ketentuan penulisan nama gelar yang benar. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai soal TWK hari ini. Dan untuk teman-teman, aku ingetin lagi nih, jangan lupa ya gabung ke grup kami di link berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa sharing soal CPNS bareng, tanya-tanya soal secara interaktif, tentunya secara gratis ya. Nah, aku juga doain biar teman-teman bisa lancar ngerjain soal CPNS-nya dan juga lolos di formasi yang teman-teman pilih. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!